Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, baqa, sifat Allah yang ketiga yang wajib bagi Allah, yang akal kita tidak menerima akan ketiadaannya, yaitu sifat baqa, artinya kekal. Maka mustahil Allah Ta'ala itu dihubungi adam. Arti adam ini berakhir tiada atau binasa. Mustahil Allah bersifat binasa dan tiada, karena sifat binasa dan tiada ini adalah sifatnya makhluk. Apabila Allah bersifat seperti makhluk, akal kita kada menerima, karena Allah yang menciptakan makhluk berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalil naqli yang ada di Quran. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah sendiri sudah memadahkan, ya Allah, aku ini kekal, kebesaranku pun kekal, sifatku pun kekal, asma nama-namaku pun kekal. Yang baharu, yang berakhir kepada binasa, makhluk. Sedangkan Allah yang maulah makhluk ini sifatnya kekal. Nah, lalu di sini yang penting kita pahami maksud kekal. Allah bersifat kekal nampak di dalam keyakinan kita. Apabila kita sudah yakin, lalu kita pikirkan, akhirnya nampak di dalam penglihatan kita. Kita melihat Allah yang kekal di mana nampak? Nampak di diri makhluk. Apabila makhluk ini binasa, ada makhluk, ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu kekal. Apabila makhluk itu bergerak, yang bergerak itu binasa, tapi yang menggerakkan kekal. Apabila makhluk berdiam, yang berdiam itu si makhluk binasa, yang mendiamakan kekal. Nah, maka kita mengerti, setiap kita melihat ada yang binasa, yaitu makhluk, waktu itu pun kita menembus kepada yang kekal tadi. Jadi kita ada yang kekal. Siapa? Tuh yang mencungulakan, yang menggerakkan, yang mendiamakan, itu yang kekal. Amun yang bergerak, yang berdiam itu binasa. Nah, jadi ketika kita melihat yang bergerak, yang berdiam, yang binasa itu, kita keingatan dengan yang kekal. Sebuting dulu itu, supaya kita paham, mengerti. Ada perbedaan, tapi di situ kita melihatnya taimbai. Melihat yang kada kekal, langsung ingat hati berpanjanak kepada yang kekal. Walaupun berbeda, tapi taimbai melihat. Nah, ini sudah belajar tauhid. Harus ada berpanjanak. Kadang-kala kita melihat makhluk, hanya makhluk saja, itu belum belajar tauhid narenya. Kalau sudah belajar tauhid, melihat makhluk, makhluk ini berpandir terus lawan kita. Ada Allah yang mengadakan aku. Allah yang mengadakan aku ini orangnya bersifat kidam, kada berpermulaan. Allah yang mengadakan aku ini bersifat kekal, kada binasa. Nah, itu satu dulu. Nah, lalu apabila Allah bersifat kekal dan sudah kita yakini dengan seyakin-yakinnya Allah bersifat kekal, makhluk ini kada kekal. Ya, kalau siapa makhluk selain Allah Ta'ala? Mun dihitung-hitung, dipikirkan kebanyakan, maka kita halus saja. Kita seorang kadang-kadang menjinguk, amun melihati ke atas matahari silau, ya kalau silau melihat ke sana kejauhan, mata kaur segala macam. Nah, lihati diri seorangnya sudah. Jadi alam semesta terwakilkan melihat ke diri kita. Nah, diriku ini kada kekal, diriku ini binasa. Nah, diri kita ini perwakilan alam semesta sudah. Bila kita memadahkan diriku binasa, hakikatnya kita memadahkan seluruh alam binasa. Nah, kayak itu.
karena seluruh alam terwakilkan di diri kita. Nah, lalu kita sudah yakin aku ini binasa. Ya, kalau yakin sudah kita tuh binasa. Nah, bukti binasa berubah-ubah. Itu bukti binasa berubah-ubah. Maka berubah-ubahnya itu tasarah Allah Ta'ala, kada tasarah kita. Nah, itu bukti binasa. Kada tasarah kita, amun tasarah kita hendak-hendaknya kita ini berubah semakin kuat. Ya, kalau berubah semakin sugih, berubah semakin berpangkat, itu kehendak kita. Tapi karena kehendak Allah, kita kada kawa unggal. Nah, satu. Tetapi nafsu kita hendak bapadah kekal. Ini nafsu kita nih. Kita yakin sudah, yang yakin nih akal. Tapi nafsu kita ada. Nafsu kita ini bapadah kekal. Ujar nafsu, aku yang kekal. Ujar nafsu nih. Nafsu itu siapa ya kita nih, Bang? Adakah bapadah yang model kayak itu? Kada ada bang kalimatnya yang kayak itu, cuma tersirat nafsu bapadah aku kekal. Waktu beribadah, waktu sembah yang 5 waktu misalnya, nafsu ini bapadah kawa. Waktu banyak berduit, waktu berbari-bari, waktu bersedekah, waktu berzakat, nafsu nih ya aku ini nah bapadah berisi. Nah, apabila kita bapadah berisi dan kita bapadah kawa, walaupun itu tersembunyi di balik ibadah, walaupun tersembunyi di balik kebaikan, maka hakikatnya orang tersebut sombong. Nah, kita nih bersedekah, berbari-bari, parasa kita berisi, atau kita sembahyang, parasa kita kawa, nafsu tuh. Waktu itu sombong. Ini hakikat sombong. Jadi bukan berpakaian bagus sombong, kada, ini hakikat sombong. Bukan berkendaraan mewah lalu dipadahkan sombong, kada, ini hakikat sombong. Nah, bila sudah ada sifat sombong, dalilnya sombong ya dua tadi ada di hati. Ada perasaan kawa, maka disuruh jujur kawa. Dibawa beribadah perasaan kawa tadi nih. Nah, ada perasaan berisi, dibawa berbuat baik, berbari-bari. Yang perasaan berisi nih dibawa berbuat baik sudah, apalagi mun kada dibawa berbuat baik. Ini dibawa berbuat baik sudah, tatap perbuatan baiknya itu mengandung kesombongan kepada Allah, mengandung maksiat kepada Allah. Allah yang tahu nih pian, lawan seorang guru mursyid mengertinya. Amun kita kada mengerti, orang kada tahu, kita sangka orang ini wali Allah Ta'ala pemurah benar, padahal ini musuh Allah Ta'ala. Hati-hati. Kita sangka orang ini ahli ibadah, padahal ini masih bermaksiat kepada Allah. Nah, sebabnya satu aja, tadi ada rasa itu yang hendak bercongol. Rasa ini terbagi dua, kadang kala rasa kawa, kadang kala rasa berisi. Sabuting ada rasa, baik rasa kawa maupun rasa berisi, itulah yang disebut hakikat sombong kepada Allah. Nah, orang yang sudah sombong, dalam pandangan Allah Ta'ala, orang ini sombong, jadi Allah Ta'ala hakikatnya orang ini masuk ke wilayah aku. Nah, masuk ke wilayah aku, maksudnya memasuki wilayah ketuhanan. Karena yang bujur kawa betatarusan hanya Allah, yang bujur berisi betatarusan hanya Allah. Apabila Allah kawa betatarusan, Allah berisi betatarusan, itulah yang dimaksud Allah Maha Kekal. Nah, kita nih hendak bercungul juga, hendak kawa, hendak berisi, sama artinya kita memadahkan kita Maha Kekal juga. Nah, ini maksudnya nih. Padahal yang bersifat baqa hanya Allah, si makhluk kada. Tapi nafsu ini hendak. Nah, bila hendak beramal ibadah, curigai nafsu dulu. Bila hendak berbuat baik, curigai nafsu dulu. Nah, karena kita sudah belajar nih, yang kekal ini Allah. Karena Allah bersifat kekal, wajar Allah bisa sanggup betatarusan. Karena sidin kekal, wajar. Sidin berisi betatarusan, berisi milik betatarusan, wajar. Karena sidin kekal. Yang makhluk nih pang kada berisi betatarusan,
kada kawa bata terusan lalawanannya. Ketika kita hendak becungul kawa, rasa kawa becungul atau rasa besi becungul, masuklah kita itu ke wilayah ketuhanan. Nah, masuk ke wilayah ketuhanan itulah yang disebut menyaingi Allah Ta'ala. Padahal di wilayah ketuhanan itu sifat Allah baqa, hanya Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa Allah disebut al-baqa, bersifat maha kekal? Dua alasannya. Karena Allah kawa bata terusan dan Allah berisi bata terusan, wajar Allah disebut baqa, bersifat kekal. Sekalinya si utuh lumur nih hendak juga, maka bertopengkan ibadah. Nah, ini nafsu jahil. 100 rakaat inya yang rasa kawa. Nah, hakikatnya inya narannya masuk ke wilayah ketuhanan. Inilah disebut hakikat sombong yang ujar Nabi, barang siapa ada kibir di hatinya walaupun sebiji debu, haramlah masuk surga, layaknya masuk neraka. Ini maksudnya. Karena masuk ke wilayah ketuhanan, mengakunya bersifat baqa, kada dapangnya pada aku nih baqa kekal, kada ada, tapi hal keadaannya menunjukkan seperti itu. Nah, ini perkaranya harus benar biar nih, mun kada tak kiki-kiki kada tahu. Jadi rasa kawa dulu nih, rasa rajin itu kada salah pian, kawa tuh kada salah. Cuma yang kitanya hendak bertimbul kawan itu yang salah. Rasa bagus, nah, rasa baik, rasa berisi, nah, itu seluruhnya adalah satu kalimat sombong. Kepada siapa? Kepada Allah. Apabila kita sudah disebut sombong, maka kita itu masuk ke wilayah ketuhanan. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Kita hendak bersombong juga, masuk wilayah ketuhanan narannya tadua Allah Ta'ala. Tadua Allah Ta'ala. Ya julung ti pucung buka, aneh lo kok. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mati lawas. Sekalinya hendak berpuat juga. Nah, lalu orang yang ada perasaan sombong seperti ini sangat dimurkai Allah Ta'ala. Nah, tapi kita belajar, walaupun kita menyadari kita ini ada bersifat nang kaya itu, nang kaya ulun nih sadar bener nih, ngalih bener ulun nih keluar daripada sifat yang dua itu, nah, yang rasa kawa karena sudah mendarah daging. Mulai akil balik tuh dididik oleh abah mama, oleh kuitan kita, rasa kawa rasa besi, didikannya nang kaya itu. Maka ngalih kita tuh keluar dari dua sifat kesombongan itu. Nah, harusnya mulai akil balik sudah dididik. Tapi karena hanya belajar, kayak ulun hanya belajar narannya, lalu jadi darah daging. Menyadari kita nang kaya itu bahwa kita ini narannya berdosa saikungan. Kita berdiam sudah berdosa. Karena diamnya kita penuh kesombongan di hati. Waktu berdiam ada sombong di hati. Kawa ya, aku jam gawin kayak tuha sutil benarnya. Nah, padahal berdiam je orangnya tuh. Kawa ya, aku mana membariha aja, gampang aja urusannya aja. Terungkap yang keburukan-keburukan di hati itu, dibawa beribadah. Nah, inilah yang disebut maksiat di dalam ibadah. Kenapa disebut maksiat? Karena sombong. Kenapa disebut sombong? Karena inya hendak becungul, orang becungul beambung sombong narnya. Nah, becungol apa garangnya? Rasa kawa tuh becongolan, rasa berisi becongolan. Nah, tapi kita mengerti sudah, lalu nyaman kita membulikkan. Tapi karena sudah jadi darah daging, timbul pulang rasa kawan itu, timbul pulang rasa berisi itu. Paham benar Habib Usman Batawi, ujar Sidin. Maka sambungannya, nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid yang memahami keadaan dirinya bahwa ia ingat akan mati supaya boleh banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi mun kita membaca keadaan diri kita nang kayak itu, nah,
lah masuk surga kada ada harapan, karena sudah bertulis barang siapa ada kibir sombong di hatinya walau sebiji dabu haram masuk surga ku jar Allah taala. Sudah bertulis nang itu ada tulisannya berperang apa jurang perangku kendaranya, hitam putih sudah ada tulisannya nang itu. Nah maka bila kita seandainya masuk surga bukan karena ibadah kita tadi rusak, sudah ada rasa khawatir tadi di situ. Bila kita berbuat baik, apakah karena perbuatan baik kita masuk surga? Kada, karena keampunan Allah, karena rahmat Allah. Tapi siapa yang dapat rahmat Allah dan keampunan Allah? Yang mau beristighfar, mau dulu menyadari bahwa seorang itu tak salah. Nah maka satu-satunya jalan jar Habib Husain Betawi, bila kita sudah pinando yang bujur-bujur baqa hanya Allah, makhluk ini kada bersifat baqa, tapi kita melihat keadaan diri kita hendak bercungol-cungol juga, bapadah kisah kekal juga, buktinya sombong tadi, buktinya rasa khawatir tadi, rasa berisi tadi, maka satu-satunya jalan istighfar kepada Allah. Nah istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi istighfar nih ujar sidin lain istighfar kayak kita nih muntung mbak istighfar sumbungnya beganal di hati, makin banyak istighfar 1000 10.000 makin beganal sumbung di hati, yang rasa kawar rasa berisi akhirnya timbul rasa mulia pian, akhirnya timbul rasa jadi wali. Banyak istighfar tidak rasa jadi wali sudah, ini sumbungnya akbar maha dahsyat sumbungnya. Makin banyak istighfar makin rasa suci diri, ini makin menyayangi Allah taala. Lain istighfar nang kaya ini yang disuruh. Nah sedikit jatah tikung muncul dah astagfirullah bersih dah aku aja luput nang kaya itu naranya istighfar yang diistighfari. Apalagi kita mbah istighfar 1000 tuntung duduk aja pada latar, alhamdulillah aku cilai aja kawat tadi 1000 istighfar makinnya ini nih luput lagi nih makin luput nih ikam enggak berapa aja 100 kah? Bah rugi ikam 100 andong tulit aku 1000 sekali duduk makinnya ini lain istighfar dan sesungguh istighfar. Arti istighfar sesungguh istighfar nintu kita nih menyadari Allah itu siapa. Oh Allah maha kekal, kita nih siapa pana, tapi kita ini kada tahu dibasa hendak bertimbul-timbul padahal Allah sudah mengadakan lawan kita. Oh sekalinya hendak berada-ada Allah sudah memberi kita garak, sekalinya pindah kisah kita ampun garak. Allah sudah memberi kita kawa, sekalinya kita kawa itu hendak kita ambil parasa kita yang kawa. Allah sudah kawa memberi kita berisi nangka kaya kita ampunnya sudah. Nah inilah yang kita istighfari. Kita sadar nih tuh, nah kesadaran kita kesalahan kita di situ bisa tertangis pian nih kada tahu dibasa dan Allah taala supan kita. Nah kita yang baisi perasaan supan di dalam pandangan Allah taala, kita nih supan sudah dikawakan. Oh sekalinya parasa kawa sudah diberi baisi rasa ampunnya, sudah dicongolakan rasa ada. Nah supan naranya ya kalau cakap kita sembahyang tuh nah Allahu Akbar 2 rakaat, Allah yang menolongi tahu kita, tapi nafsu kita nih hendak bapadah harat, hendak bapadah bagus. Nah bahasa orang baharinya kada bamuha di hadapan Allah taala. Rasa kada bamuha inilah hakikat istighfar. Walaupun inya kada minta ampun lawan Allah berdiam jenah, tapi rasa kada bamuha, mengakui seorang itu salah, sudah dijulungi hendak marabuti, sudah dikawakan bapak dah kawa. Nah lalu rasa kada bamuha di hadapan Allah taala. Nah bahasa Arabnya intisarul qalbi, bahasa Arabnya, bahasa kita Banjar rasa kada bamuha di hadapan Allah taala. Nah inilah hakikat istighfar. Nah ya Allah, nah ulun supan benar lawan pian. Nah cakai berdungkap dengan kata-kata tuh ulun supan benar lawan pian. Pian sudah memberi ulun, sekalinya ulun rasa ampunnya. Pian sudah mengawakan, sekalinya ulun rasa kawa. Pian sudah berbuat baik lawan ulun, sekalinya ulun rasa baik. Pian sudah membaguskan lawan ulun, sekalinya ulun rasa harat. Pian sudah memberi ini itu, sekalinya bertambah cakah.
Nah, inilah yang disebut maling. Maka kita akui diri kita ini maling. Merasa seorang ini maling, merabuti ampun Allah Ta'ala, supan lawan Allah Ta'ala, inilah hakikat istighfar. Diucapkannya, ya Allah, kada jalan lain, ujar Habib Usman, kecuali minta ampun lawan Allah Ta'ala. Padahal ibadah biar ini orangnya, apalagi mau maksiat, ini ibadah gawiannya. Tapi perhatian kayak itu, perhatian maling. Kita akui kita nih maling, inilah hakikat istighfar. Tapi mengakuinya Allah Ta'ala pian, jangan lawan polisi ngalih urusan. Jadi hendak sembahyang, ya Allah nih maling sembahyang nah. Hendak berbari-bari, ya Allah, badahulu aja kita bersangka buruk lawan nafsu kita. Hendak berbari-bari, ya Allah nih nah maling hendak berbari-bari nah. Nah kayak itu caranya. Bersangka buruk berdahulu lawan nafsu kita. Amun kada kaya itu waktu berbari-bari ya rasa mulia tuh pian. Lalui orang sugih, oi. Nah, lalui orang sugih, cium putu kopi itu. Gara-gara kada mengerti. Harusnya dicela dulu nafsu kita ini. Hendak sembahyang, ya Allah, maling hendak hadapian. Nah, hendak berbari-bari, ya Allah, nih maling hendak berbari-bari. Nah, yang mengerti sudah nang kayak ini nah, mengerti. Dan paham nih lah, insya Allah paham nih asal mulai pemulaan. Tapi hanya datangin pahamnya sudah. Mengaku maling ya, mengaku maling ketahuan ampunnya kadalah pecah hati. Inilah yang disebut inkisarul qalbi. Mun maling tapi kada ketahuan masih paharatnya. Tapi kita nih maling ketahuan ampunnya, supan benar. Ini narannya hakikat istighfar. Belum berucap minta ampun lawan Allah sudah Allah ampuni. Mun perhatian yang kayak ini nah, biarnya congkong-congkong aja di pelatar, asal jangan seorang handap lah. Nah, astagfirullah. Nah ini yang bujur istighfar nih, yang imbah tapakur tadi itu yang bujur istighfar. Amun yang astagfirullah. Omanya belakang sorban kok pada mata pakur kad bersorban. Kadang ngalih orang nyabar kada tuan guru lagi. Maginnya ini istighfar perlu diistighfari. Astagfirullah baca amin. Salah kupiah menyai, pilihkan kupiah yang terbaik. Tuh nah, kupiah yang mana aja menyai? Itu yang waktu kita umrah yang kelima. Kupiah itu udah pakai, ambilkan. Yang tamu banyak waktu itu. Pada umrah. Nah, ini istighfar yang istighfari. Untuk sambil istighfar astagfirullah. Oh. Maulah bikin tasbih yang kayak bikin kaminting kenalnya. Kayak bikin kaminting tuh bang, susun. Ini namanya istighfar yang diistighfari. Nah, orang wali Allah Ta'ala diamnya ibadah. Kenapa ini bang tadi? Manangisnya ibadah. Supan maling ketahuan ampunnya. Inilah hakikat istighfar. Catat pian nih, arti istighfar itu apa? Maling ketahuan ampunnya. Kada di kitab tuh tahu lah. Kunyok-kunyok menjadi kitab pada dak. Maling ketahuan ampunnya istighfar. Nah, ini pemahaman ya Allah biha itu nah. Nah lalu apabila kita beribadah dengan perasaan rasa kita ini maling diketahui oleh ampunnya, itulah istighfar sesungguhnya. Nah, diampuni kita dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Amun kaya itu, tapi ada pulang biar guru sekumpul bahari lah. Ini jurus kedua, hendak masuk surga. Jurus kedua, yang tadi kan jurus pertama nih, masuk surga meliwat tauhid yang kayak tadi. Sekarang hendak jurus kedua. Jurus kedua ini nyaman biar pembabal ada bapak. Jurus sekumpul itu banyak alternatif pian. Nah jurus idin kita nih membabal sudah ya, kalau maka sebuting aja cara kita nih hendak masuk surga bapadah bungul lawan Allah Ta'ala, selesai masuk surga bapadah bungul, biar bersulah saking pintarnya tapi bapadah bungul pintar benar.
5.000 kali 2.000 aja langsung kau mencatat hitung tuh 2.500 kali 3.500 langsung kawa, saking pintarnya. Hilang rambut sudah di kepalanya saking pintarnya. Nah, tapi bapak dah bungol ya. Nah, lalu bapak dah bungol ini apakah muntung? Bila bertamu orang aku bungol aja. Kayak itu kah? Bertamu bini aku bungol aja. Kada kayak itu. Itu digilaan. Arti bapak dah bungol ini hal kita bapak dah bungol. Hendak masuk surga, hal kita bapak dah bungol. Apa hal itu? Penting dicatat nih, catatan guru bahari. Manuntut ilmu fardu ain istiqomah, itu sama artinya kita bapak dah bungul lawan Allah. Manuntut ilmu tapi yang dituntut fardu ain, tapi kita istiqomah, inilah hakikat bapak dah bungul lawan Allah. Orang yang menuntut ilmu istiqomah tapi yang dituntutnya fardu ain, Allah mengampuni dosanya. Walaupun inya belum mengerti kayak ini, tapi yang dituntutnya tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ini cocok kayak guru bahari berwasiat, jangan ampih menuntut ilmu yang berdoain jasidin. Karena sama artinya kita bila istiqomah, bapak dah bungul lawan Allah. Bila kita sudah bapak dah bungul, tak salah dimaklumi, naranya kan orang bungul. Ya kalau, nah tak salah belum termasuk ke wilayah pian. Termasuk ke wilayah ketuhanan, ada apa aja Allah Ta'ala. Kamu pada bungol tadi. Nah, ini nih namanya politik, dunia politik, tapi akhirat ujungnya. Nah, pada bungol aja kita dengan Allah Ta'ala. Bahkan ujar guru bahari lah sesuai lawan di kitab Penjelasan Sidin tuh, bukan hanya dosa kita diampuni, kuitan abah mama kita dikubur pun diampuni. Satu aja penyebabnya kita istiqomah menuntut ilmu yang berdoain. Abah mama kita diampuni, padahal kita kada ada yang Rabbi firli wa kada ada. Kita minta ampun kan kada ada juga, tapi gawian kita ninto yang membuat Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa ibu bapak kita. Kada usah minta ampun ini kada apa aja sih. Hal kita nina yang membuat Allah cinta, kelakuan kita yang maulah Allah cinta, kada perlu minta ampun. Kada usah sekali-kali nah pian bisi bini sayang bener pian non bini tak salah ada bapak yang aja ya kalau nah tak salah ka ay kamasinan kada papa rasa gula habang tahulah aja pian padahal kamasinan padahal rasa gula habang. Nah kenapa pian cinta nang kayi itu juga kita kedudukan apabila dicintai oleh Allah. Nah jadi hal kita aja ini penting bener catat nih pian, arti dicatat tuh diingatkan, diwasiati bini anak kumpul, suruh anak bini berkumpul aja, bini 4 enggak banyak. Saikong bini 5 kali 4 berapa? 20 kah? Wah besusun. Aku nih bawa wasiat nakai bini aku beratain aja. Saikong-ikong diantara bonikan berataan jangan melanggar wasiatku, mau hendak sugih dunia akhirat. Nah pesan ingatku ingatkan, cari ikan berdiam di kampung yang di situ ada mengajar pelajaran fardu ain, yaitu tauhid, fikih, tasawuf. Cari gurunya, belajar di situ, turun terus ikan, itu wasiatku. Jadi ujar sidin, ujar yang anak pian hendak meninggal kah? Jasikum anak berbagi waris kah dia juga. Nah itu tuh wasiatnya. Jadi wasiat ini penting benar kan. Itu wasiat orang bahari nah kayak itu tuh. Guru Sukumpul tuh ada berapa lawas mbah kayak itu tuh. Sekitar tahun 2004 biasanya sini bapak gitu. 2005 kan wafat. Nah, wasiat tapi belum lagi wasiat lah. Ada yang kayak itu ya. Kaina dulu. Ini kisah guru. Nah jadi 2 jurusnya. Mungkin kita hendak diampuni oleh Allah Ta'ala, karena kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita, karena kita kada kau beramal. Mana amalnya? Kada ada. Oh kawa juga, oh maling sekalinya. Jadi salah bersalah kita nih disuruh beramal kada kau beramal, kawa sekalinya maling juga. Lalu kenapa kawa masuk surga? Rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Nah itu bang tadi yang maling ketahuan ampunnya tuh karena ampunannya Allah masuk surga. Nah,
Imbah itu pulang yang beribadah karena bertauhid, karena rahmatnya Allah juga masuk surga. Nah lalu di sini Habib Usman Batawi memadahi lawan kita lah, meliwat guru sekumpul Jersidin, sekurang-kurangnya kita membaca istighfar itu setiap 5 waktu. Imbah sembahyang 5 waktu baca istighfar. Ada sudah hitungannya pian. 27 kali imbah sembahyang subuh. Selainnya itu 11 kali aja. Zuhur, asar, maghrib, isya 11 kali aja. Khusus imbah sembahyang subuh 27 kali. Bacaannya bahari asal muasal, ini supaya jangan terjadi perselisihan lah. Ini bisa bakarasan singkong ini bacaan singkong ini, padahal bujur ya asal muasal astaghfirullah walil mu'minin wal mu'minat, asal muasal. Imbah di atas tahun 2000 bertambah sidin astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, bujur aja keduanya. Astaghfirullah li itu taukid aja, istilah nahunya menguatkan. Astaghfirullah li ulun yang maling ketahuan ampunnya tadi nih, li maksudnya walil mu'minin wal mu'minat 27 kali imbah subuh, 11 imbah selain subuh membaca itu. Astaghfirullah li itu sekurang-kurangnya pian, sekurang-kurangnya. Tapi perhatian tadi yang kayak tadi, perhatian maling ketahuan ampunnya. Nah, maling ketahuan ampunnya ini sifat baka. Pengamalan sifat baka yaitu minta ampun kepada Allah atas kesalahan diri kita, atas kita ini bisa bercucuntan dan Allah Ta'ala. Nah, itu tuh bisa bercucuntan, maka bisa benar bercucuntan dibungkus lawan ibadah. Ini nih hari ini kada panjang kan dikit aja nggak seberapa lawas nih. Asal paham insya Allah paham, kada paham yang guring punah. Tapi umumnya kada digoreng mang, kada digoreng lah. Hari pertama aja ada guring sampai beli liur ini kada ada yang guringnya pinanya. Nah jadi ujar Habib Usman Batawi sabuting lah yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Apa yang kita perhatikan sebenarnya adalah apa yang kawa kita lihat. Apa yang kawa kita lihat itulah yang harusnya kita perhatikan. Kadang alih kada. Nah, apa yang kita dengar itu yang kita perhatikan. Nah, apa yang kita rasakan itu yang kita perhatikan. Jadi kita ini kada pernah luput dari 3 macam: melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu. Ya kalau adalah lain dari itu. Aku mendengar aja, melihat kada aja. Berarti picak ya kalau ada apa-apa. Memang ada tindaknya di situ tak salah. Tapi kawalah ada merasa manis, merasa pahit, merasa padas. Ya kalau merasa panat sama aja itu juga. Nah, merasa mengantuk sama juga di situ. Merasa sedih, merasa pusang, kada kawa kita menghindar. Nah, maka seluruh rasa yang diterima oleh mata tadi, yang dilihat, yang didengar oleh telinga, yang dirasa tadi, sabuting aja. Pesan Habib Usman ini nah sabuting aja. Setelah kita belajar Allah bersifat wujud, Allah bersifat kidam, Allah bersifat baka, 3 ini nah kesimpulannya sabuting aja jasadin. Dilihat, didengar, dirasa, satu kebaikan Allah semata-mata. Nah, yang 3 buting yang kita belajarnya 3 sudah wujud, kidam, baka. Maka kita nih kada kawa kada melihat ya kalau asal mata normal, kada kawa kada mendengar, kada kawa kada merasa. Bila kita kawa melihat berarti kawa melihat kebaikan Allah tuh. Bila kita kawa mendengar, kawa juga mendengar kebaikan Allah. Kawa merasa, kawa juga merasa kebaikan Allah. Kenapa tertuju hanya kepada Allah? Karena kita sudah tahu yang bujur-bujur ada hanya Allah. Bila yang bujur-bujur ada hanya Allah, maka hanya sidin yang baulah. Hanya sidin yang baulah. Maka bila ulahan sidin itu sampai ke kita, dilihat,
nyaman. Nah, kebaikan Allah ngarannya, lain kebaikan makhluk. Didengar nyaman, kebaikan Allah, lain kebaikan makhluk. Dirasa nyaman, kebaikan Allah, lain kebaikan makhluk. Amun dipikir-pikir, ujar Habib Usman, kada kawa kita bersalingkuh kepada selain Allah tuh kada kawa. Karena sudah dibukakan jalan oleh Sidin, oleh Allah Ta'ala membukakan mata dilihatkan. Untuk apa? Melihat kebaikanku, ujar Allah. Telinga diperdengarkan untuk mendengar kebaikanku, ujar Allah. Kada ada kebaikan si A, kebaikan si C, kayak itu dulu tauhid nih. Kebaikan si A, si B itu kada ada. Bang, kenapa ada si A, ada si B, ada si C? Pintu tukang kisah aja, mengisahkan. Tangan kawa maharu gula lawan kopi. Nah, kebaikan tangan kah kebaikan Allah kah? Kebaikan Allah. Jar tangan sudah belajar kita lain ulun. Nah, kita melihat tangan nih, mendengar pulang bunyi. Nah, kaulah kita kada melihat kebaikan Allah. Ininya aja sudah berbeda lain ulun. Karena tangan ini makhluk. Setiap makhluk berubah-ubah. Ya kalau apabila berubah-ubah berarti barang baru. Bahasa orang bahari baru. Bila inya barang baru, kada mungkin bisa mencungulakan geraknya sendiri. Inya hanya bercungul. Nah, berarti siapa nih kebaikan ampunnya? Allah. Maka orang bertauhid melihat waktu maharu gula, nah, ada ya Allah. Siapa yang berkisah? Tangan yang berkisah. Tangan yang berkisah, maka si tangan tukang kisah. Utusan ya, kita tangan ini utusan, mengisahkan bahwa ada yang mengutus. Nah, orang bertauhid melihat tangan, nampaklah jarinya, oh kebaikan Allah. Karena menyemani. Kenapa Allah mau menyemani? Karena kasih sayang. Kasih sayang bahasa Arabnya rahmat. Melihat tangan, oh rahmat Allah. Kata-katanya aja balain. Kalau kita menganggap ini menyemani kita, disebutlah kebaikan Allah. Kalau kita anggap ini karena Allah mau lawan kita berkasih sayang, disebutlah ini rahmat Allah. Kata-kata lain tujuannya sama. Nah, sebutin tangan nih pian. Kaulah kita menghindar dari tangan, menghindar dari kebaikan Allah, kada kawa. Mata pulang, no, saman kayak tadi prosesnya tadi. Rambut pulang, mun berambut, nah, jangan salahkan bunda, mun kada berambut lagi. Batis pulang, berpikir pulang, sama tuh. Pusat pulang, ke bawah sedikit, utuh longor, nah. Nah, jadi kita ini tenggelam di dalam kebaikannya Allah, tenggelam di dalam rahmatnya Allah. Lalu yang rahmat ini nah kelihatan benar, yang kebaikan Allah nih kelihatan benar. Kawa beribadah rahmat tuh. Jadi perubahan dari bergerak badiam rahmat, kebaikan Allah, rahmatnya Allah. Kaulah kita bergerak aja kada berdiam, kada kawa. Berdiam aja kada bergerak, kada kawa juga. Nah, jadi sudah ada bacungul rahmat Allah, kawa bergerak rahmat, kawa berdiam rahmat, mak rahmat salaman nih. Nah, itu yang dipikirkan mulai bangun goreng. Nah, sampai kena goreng pulang. Maka bila berpikir nang kaya itu kada mau bacungul yang nafsu tadi. Nafsu kada mau bacungul, ini caranya. Nafsu kita kada mau bacungul yang paragah kawa, paragah berisi kada mau bacungul pian. Nah, ini caranya pulang nih. Cara yang ketiga supaya nafsu jangan wani bacungul. Bibi bacungul kada jadinya, ada rahmat di atasnya. Aku pindah dipukulnya. Bibi bacungul ada rahmat di atasnya, ada jadi bicungolnya. Nah, jadi kesimpulan tiga sifat ini dulu lah, wujud, hidam, baqa, sebutin aja kesimpulannya. Nah, apa yang kita jenaki?
kebaikan si A kah, kebaikan si B, kebaikan si C? Ternyata hanya satu kebaikan yang tertuju kepada Allah. A, B, dan C memang ada, tapi fungsinya sebagai tukang kisah. Itu aja, tukang kisah, mengisahkan. Tapi barakat tukang kisah kita tahu ada yang sebujurannya. Mana itu pulang? Barakat si A ada, barakat si B ada, barakat si C ada. Kita tahu bahwa Allah itu ada. Barakat langit ada, kita tahu Allah bisa berulah. Nah, maka memandang langit ingat lawan Allah, tapi barakat langit. Ya kalau, nah itu. Nah jadi 3, wujud, qidam, baka, sabuting dibuat ke kantong. Ini supaya menyimpulkan. Ya kalau, ya kan bisa mucai pikiran. Wujud sudah kita, kenapa tadi ya? Mucai itu pikiran, sabuting ya, kadang ngalih ada. Wujud, qidam, baka, sabuting, kebaikan Allah yang kupandang mulai hari ini. Sebuting itu aja. Kadang ngalih. Jangan taburirit. Yang kebaikan Allah itu taburirit, jangan. Nah, simpan. Maksudnya taguk liur pian. Wujud, qidam, baka, maksudnya kebaikan Allah. Nah, ulang sudah tak? Napa tadi aja? Nah, tutulian tak? Kali lagi. Ini sudah mikrofon, napa lah dapat tadi pulangnya? Ingat situ aja lah. Wallah.